Selamat siang teman-teman. Siang ini kita akan bersama-sama belajar mengenai prinsip-prinsip persembahan, atau kalau dalam tema yang diberikan panitia itu pisung sunku kabungahanku, memberi dengan sukacita. Kita akan melihat semacam survei. Kita akan lihat di Perjanjian Lama seperti apa pengajaran tentang persembahan. Kemudian kita lihat di Perjanjian Baru juga seperti apa pengajaran tentang persembahan itu, dan kemudian kita akan menyimpulkan lalu bagaimana sikap atau penerapan yang akan bisa kita lakukan di dalam hidup kita terkait dengan bagian hidup ini. Yang pertama kita akan melihat dulu di Perjanjian Lama. Jadi di Perjanjian Lama itu akan ada dua bagian, teman-teman. Yang pertama adalah bagian di mana sebelum hukum Taurat itu diberikan, dan kemudian setelah hukum Taurat itu diberikan. Sebelum hukum Taurat itu catatan pertama tentang persembahan itu ada di Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Suawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang iman Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, di bagian ini kita melihat bahwa jauh sebelum ada hukum Taurat, ternyata sudah ada praktek pemberian persembahan 1/10 dari harta yang dimiliki. Dan praktek pada waktu itu, kalau menurut beberapa literatur ya, itu adalah seseorang memberikan persembahan kepada orang yang dianggap lebih mulia, lebih tinggi. Dalam hal ini, Abraham mengakui bahwa Melkisedek itu adalah tokoh yang pantas untuk diberi persembahan. Ya, ketika dia menyadari bahwa Melkisedek adalah imam dari Allah yang maha tinggi, dan sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah lah yang memberikan kemenangan itu, maka Abraham kemudian memberikan 1/10 dari apa yang didapatkannya dari hasil rampasan dari musuhnya. Yang menarik, teman-teman, kalau nanti teman-teman baca berikutnya, di sana kemudian Raja Sodom itu mengatakan begini, tolong kembalikan semua orang-orangku, hartanya silahkan kamu pakai atau kamu miliki. Ia berkata kepada Abraham, dan Abraham berkata, aku nggak mau ngambil sedikit pun, supaya jangan ada orang yang mengatakan bahwa aku diberkati atau aku menjadi kaya itu karena pemberian orang. Abraham dengan sikapnya dan dengan bentuk persembahannya yang 1/10 itu ingin menyatakan kepada banyak orang, kepada semua orang di sekitarnya, bahwa hidupnya, berkat di dalam hidupnya, kemenangannya itu sumbernya dari Allah. Persembahan sebagai wujud dari pengakuan bahwa sumber berkat, sumber kemenangan, sumber keberhasilan itu adalah dari Allah saja, dan itu sebelum hukum Taurat. Contoh yang kedua itu di dalam Kejadian 28 ayat 18 sampai 22. Teman-teman, ini cerita tentang Yakub. Ketika Yakub harus pergi dari rumahnya karena akan dibunuh oleh Esau, dan kemudian dia akan pergi ke Haran. Dia bermalam dan dia kemudian tertidur di satu tempat, di Luz ya, atau Betel, yang kemudian disebut sebagai Betel. Dan dia bermimpi melihat bagaimana bala tentara Allah itu naik turun di sebuah tangga. Dan ketika dia bangun, mulai ayat 18 dikatakan demikian. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Sekali lagi, ini sebelum hukum Taurat dan sudah ada kebiasaan. Ketika seseorang itu mengucapkan janji kepada Tuhan, bentuk pengakuan bahwa Tuhan itu yang menjadi sumber pertolongan, bentuk pengakuan bahwa Tuhan itu sumber berkat adalah dengan memberikan persembahan sebesar 1/10 dari semua yang telah diterimanya. Itu contoh di sebelum hukum Taurat itu diberikan. Nah, di bagian kedua, ketika Musa kemudian dipakai Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dan kemudian Tuhan membentuk bangsa yang baru, dan Tuhan memberikan perintah-perintah kepada bangsa yang baru ini menjadi tatanan atau tata hukum bagi bangsa Israel, ada beberapa ayat yang bicara tentang persembahan, ketetapan-ketetapan itu. Terutama tentang persembahan persepuluhan.
Dan nanti ada beberapa bentuk persembahan yang lain. Yang pertama adalah hukum Tuhan tentang persembahan persepuluhan. Imamat 27 ayat 30 dikatakan, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Hasil bumi itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Dan kemudian juga nanti di ayat yang lainnya dikatakan bahwa ternak, ya, 1/10, ya, dari ternak, hasil ternak yang mereka pelihara, kambing, domba, sapi dan sebagainya, itu adalah menjadi milik Tuhan. Sampai ada ditentukan cara mengambilnya. Jadi dihitung satu persatu ternaknya, setiap kali hitungan ke-10 maka dia diambil menjadi persembahan bagi Tuhan. Lalu persembahan persepuluhan ini untuk apa? Dalam Imamat 18 ayat 21, Bilangan 18 ayat 21, itu dikatakan demikian. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Sebagaimana kita ketahui, suku Lewi itu tidak mendapatkan bagian tanah. Tidak mendapatkan bagian tanah pusaka di tanah perjanjian, dan mereka dikhususkan oleh Tuhan untuk bekerja di kemah suci dan di bait Allah. Karena itu, persembahan persepuluhan itu diperintahkan oleh Tuhan untuk diserahkan oleh bangsa Israel untuk memelihara, untuk diserahkan kepada orang-orang Lewi ini sebagai sumber pendapatan mereka atau untuk memelihara hidup mereka. Dan tetapi yang menarik juga di pasal yang sama, Bilangan 18 ayat 26, itu ada perintah khusus untuk orang-orang Lewi. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Ya, ini persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi sekalipun suku Lewi itu adalah pihak yang menerima persembahan persepuluhan dari umat Tuhan, tetapi mereka sendiri tetap harus memberikan persembahan persepuluhan dari apa yang mereka terima. Di ayat berikutnya dikatakan persembahan persepuluhan orang Lewi itu kemudian diserahkan kepada Harun dan keluarganya sebagai imam besar dan sebagai imam bangsa Israel. Nah, teman-teman, itu aturannya, itu perintahnya. Kemudian ada perintah lagi, selain untuk orang Lewi, ternyata persembahan persepuluhan itu juga diperuntukkan untuk orang asing, untuk anak yatim, dan untuk janda-janda. Di dalam Ulangan 14 ayat 28 sampai 29 dikatakan demikian. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhanmu dari hasil tanahmu dalam tahun itu, dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang ada di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ada dua gagasan. Gagasan yang pertama adalah persembahan persepuluhan itu dipakai untuk memelihara hamba-hamba Tuhan, dalam orang Lewi, tetapi juga untuk memelihara orang-orang yang miskin, orang-orang orang-orang marginal, ya, orang-orang yang tidak punya. Ada orang asing, ada janda-janda, dan juga ada anak yatim. Itu adalah bagian dari persembahan persepuluhan itu diserahkan kepada mereka. Kemudian ayat satu lagi di Perjanjian Lama yang mengatur tentang persembahan persepuluhan ini, itu berupa peringatan, ya. Kita biasanya menghafalkan Maleakhi 3 ayat 10, tetapi kita akan membaca yang lebih lengkap saat kita melihat konteksnya dari Maleakhi pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Mulai ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kutuk, tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu bahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bagian dari Maleakhi ini adalah peringatan, ya, peringatan Tuhan kepada umatnya ketika mereka tidak setia dengan persembahan persepuluhan yang sudah diperintahkan Tuhan.
sehingga persediaan di dalam rumah Tuhan itu, perbendaharaan rumah Tuhan itu menjadi kosong, dan kebutuhan untuk pelayanan Tuhan, kebutuhan untuk janda, untuk orang asing, untuk anak yatim itu tidak terpenuhi karena mereka tidak setia melakukannya. Dan Tuhan memberikan teguran. Tetapi di sana juga ada janji. Ketika kamu setia memberikan itu, kamu menepati komitmen itu, maka Tuhan berjanji akan memberkati. Dia akan memberkati pertaniannya, dia akan menghalau semua hal-hal yang bisa merusak penghasilan mereka, yang merebut penghasilan mereka, yang mencuri penghasilan mereka, sehingga mereka menjadi bangsa yang diberkati. Nah, itu adalah bagian dari perjanjian lama yang bicara tentang jenis persembahan yang pertama, yaitu persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan ini diperintahkan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Ketika mereka lalai melakukan kewajiban ini, maka risikonya adalah mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Ada hukuman yang menantikan mereka di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan akan mendisiplin mereka. Ya, salah satu bentuknya adalah berkat Tuhan kemudian menjadi terhambat apabila mereka tidak setia untuk melakukan perintah ini. Persembahan yang berupa perintah adalah persembahan persepuluhan. Nah, di perjanjian lama juga ada pernyataan Tuhan, firman Tuhan yang terkait dengan persembahan tetapi yang bukan persepuluhan. Di luar itu ada dua macam, ya. Ada tiga macam, sorry. Yang pertama adalah persembahan sulung. Di Keluaran 13, 11-12, kemudian 14-16. Dikatakan demikian, apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu pada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikan kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Jadi persembahan sulung. Itu nanti berkembang, teman-teman. Tidak hanya yang lahir. Kalau yang lahir kan berarti kan itu nanti terkait dengan hewan, kemudian anak, ya, anak sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, dan sebagai gantinya orang Israel nanti diatur, ada aturan untuk membayar, ya, membayar berupa uang untuk mengganti persembahan itu kalau memang diperlukan. Tetapi kemudian juga itu berkembang menjadi bahwa semua hasil sulung, tidak hanya berupa hewan maupun anak, ya, yang dilahirkan, tetapi juga panen pertama, ya. Panen pertama. Kita lihat di Amsal 9 ayat 10, ya, misalnya ayat Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi panen pertama, panen apapun itu, apakah itu gandum, apakah itu anggur, apakah itu hasil bumi yang lainnya, itu panen pertamanya dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, di luar persembahan persepuluhan adalah persembahan hari raya. Ulangan 16-17 dikatakan demikian. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, ini persembahan di hari raya. Ketika mereka merayakan 3 hari raya bangsa Israel, mereka diminta untuk datang dengan membawa persembahan. Tetapi persembahannya tidak ada ketentuan ini. Tetapi persembahan sukarela, ya, sebagai ucapan syukur, sebagai bentuk ucapan syukur, penyembahan, penghargaan mereka kepada Tuhan di hari-hari raya tersebut. Tidak ada ketentuan berapa banyak dan sebagainya, tetapi itu adalah sukarela. Jadi ada persembahan hari raya. Ini berarti kan sudah jenis yang ketiga, ya teman-teman. Yang pertama persembahan persepuluhan, yang kedua persembahan buah sulung, yang ketiga adalah persembahan hari raya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang dinyatakan oleh di dalam firman Tuhan di perjanjian lama, itu adalah persembahan khusus atau sukarela untuk satu proyek tertentu. Ya, Keluaran 25 ayat 21 dan 29. Ini konteksnya ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat atau membangun kemah suci. Dan Tuhan memerintahkan supaya semua orang Israel itu memberikan bahan yang diperlukan untuk pembangunan kemah suci itu dalam bentuk persembahan khusus. Keluaran 25 ayat 21 dan 29. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu.
Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segera pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yaitu orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Nanti di masa Daud, ketika Daud itu ingin membangun bait Allah, tetapi Tuhan mengatakan bahwa yang akan membangun adalah Salomo anaknya, Daud mengadakan persiapan dengan mengumpulkan semua bahan, ya, dengan semua bahan itu. Dan itu kemudian seluruh orang Israel itu juga memberikan persembahan untuk pembangunan bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo. Kita lihat di 1 Tawarikh 29 ayat 1 sampai 9 ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Dan ketika persembahan itu terkumpul, kemudian Daud memuji Tuhan dengan pujian yang sangat kita kenal, ya Tuhan punyamu lah ya segala kekayaan, kejayaan yang ada di sini. Engkaulah sumber dari segala-galanya. Betapa kami bersyukur kepadamu sehingga kami bisa memberikan persembahan sebanyak ini untuk membangun bait Tuhan. Nah, kalau kita lihat tadi pembahasan di Perjanjian Lama, ada beberapa jenis persembahan yang dilakukan oleh orang Israel. Ada yang diperintahkan, tetapi juga ada yang itu berupa persembahan sukarela. Yang diperintahkan yang pertama adalah persembahan persepuluhan, 10% dari semua penghasilan mereka. Kemudian yang kedua adalah persembahan buah sulung. Itu yang diperintahkan. Kemudian yang sukarela itu adalah persembahan di hari raya dan persembahan untuk satu proyek tertentu. Jadi itu kerelaan mereka. Kalau di hari raya itu memang diperintahkan untuk membawa persembahan ya, tetapi besarnya itu tergantung dengan kerelaan mereka. Tetapi yang untuk proyek khusus ini, pembangunan bait Allah atau proyek yang lainnya, mereka tidak diharuskan, tetapi siapa yang didorong, siapa yang digerakkan hatinya, mereka memberi menurut apa yang Tuhan gerakkan dalam hati mereka. Nah, teman-teman, itu adalah di Perjanjian Lama bagaimana umat Tuhan itu memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita melihat bahwa sebenarnya persembahan di Perjanjian Lama itu tidak hanya persembahan persepuluhan, tetapi ada persembahan-persembahan yang lainnya. Saya pernah mengikuti satu ceramah, saya sudah cukup lama ya, Pak Gila yang menyampaikan. Jadi sempat ada yang menghitung bahwa kalau dihitung-hitung semua persembahan yang diberikan oleh umat Israel, ya seluruhnya itu kalau dihitung itu sekitar 30% dari apa yang mereka terima ya. Jadi tidak cuma 10%, tetapi kalau dihitung dengan persembahan khusus, dengan persembahan hari raya, kemudian dengan persembahan yang lainnya, itu totalnya kalau dijumlah itu bisa 30%. Dan secara pribadi itu kemudian menjadi satu patokan bagi beberapa orang untuk tidak 10% tapi minimal 30%. Tapi itu bagian dari pergumulan kita masing-masing. Baik. Nah, itu di Perjanjian Lama, dan kita sekarang akan masuk di Perjanjian Baru ya, di Perjanjian Baru.